Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan lalu kita sudah sedikit membahas biografi singkat akan kitab Ta'limul Muta'allim, dalam segi pengarangnya, dalam segi kapan mulanya ditemukan naskah kitab Ta'limul Muta'allim ini, dan dalam segi kapan perkiraan kitab Ta'limul Muta'allim ini bisa masuk ke negara kita, Republik Indonesia. Singkatnya, insya Allah ta'ala, pada pertemuan kali ini kita akan memulai pembacaan kitab yang mulia, yaitu Ta'lim al-Muta'allim. Namun sebelum kita memulai pembacaan kitab ini, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Kita kirimkan khususnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada pengarang kitab ini, yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Burhanuddin atau Burhanul Islam Az-Zarnuji, dan kepada para guru-guru kita yang sudah mendahului kita atau masih hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemanfaatan baik itu di dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Alhamdu, adapun segala puji itu lillahi, tetapnya hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam literasi bahasa Arab, ketika kita membahas al, yaitu alif dan lam, maka kita akan mendapatkan bahwasanya al ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya al-ahdiyah, ada juga al-jinsiyah. Al-ahdiyah terbagi menjadi tiga. Ada yang namanya al-ahdi al-dzikri, ada al-ahdi al-dzihni, ada al-ahdi al-huduri. Akan tetapi pembahasan kita saat ini tidak terfokus pada pembagian al-ahdiyah ini. Kita akan lebih terfokus kepada pembagian al-jinsiyah, seperti itu. Nah, al-jinsiyah itu apa? Tentu kita akan bertanya-tanya, apalagi kita yang baru mempelajari bahasa Arab, seperti itu. Nah, al-jinsiyah adalah singkatnya seperti disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Malik dalam Alfiyah Ibnu Malik. Al-jinsiyah ialah isim al, mohon maaf, al-jinsiyah ialah al yang masuk pada isim jenis. Nah,
Nah, al-jinsiyah ini mempunyai beberapa faidah. Faidah pertama ialah li ta'rifil mahiyah. Li ta'rifil mahiyah. Apa maksud dari li ta'rifil mahiyah? Maksudnya ialah al yang masuk pada isim jenis untuk menjelaskan hakikat dan juga sifat. Jadi ketika kita memaknai al dengan makna li ta'rifil mahiyah, nanti akan muncul dua kemungkinan. Itu menjelaskan hakikat ataupun sifat. Contohnya apa? Contohnya ialah ar-rajulu afdalu minal mar'ati. Kalau kita terjemahkan seperti ini, laki-laki pada hakikatnya ya, itu lebih utama daripada perempuan. Nah, itu contoh dari li ta'rifil mahiyah. Lalu apa faedah yang kedua? Faedah yang kedua ialah listighraq jami'il afrad. Ialah al yang masuk pada isim jenis untuk menghabiskan seluruh anggota jenis. Maksudnya mencakup. Contohnya apa? Dalam Al-Quran Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kata al-insan di sini ada alnya tuh. Ya, al-insan itu ada alnya tuh. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab, maka kita akan koreksi. Ini alnya masuk li ta'rifil mahiyah atau istighraqul jinsi. Istighraq jami'il afrad, seperti itu. Maka ketika kita memahami firman Allah wa khuliqal insanu dha'ifa, dan ciptakan setiap manusia dalam keadaan lemah, ya, maka kita pahami bahwasanya al di sini ialah al jinsiyah. Karena apa? Karena al di sini bisa diganti dengan kata kullun. Dengan kata kullun. Dalam ilmu mantik, kul itu terbagi dua. Ada kulli, ada kulliyah. Ya, gitu kan. Wa haitsuma likulli fardin hukima fa innahu kulliyatun ulima, seperti itu. Nah, di sini kul di sini bermakna kulliyah. Artinya apa? Setiap. Nah, setiap. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap yang bernapas pasti akan meninggal. Entah itu manusia, entah itu hewan yang lainnya. Seperti itu. Dan di sini wa khuliqal insan, dan diciptakan setiap manusia dalam keadaan lemah. Artinya apa? Setiap manusia, baik itu manusia ada di bumi, ada di planet, apa Jupiter, Honda, Yamaha, itu manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, faedah selanjutnya dari al-jinsiyah ialah istighraq khosaisil afrad. Al yang masuk pada isim jenis untuk menghabiskan semua sifat yang dimiliki oleh jenis. Jadi menghabiskan semua sifat nih, beda lagi. Apa contohnya? Antar rajulu ilman. Kamu seorang laki-laki yang paling banyak ilmunya. Sifatnya apa? Antar rajulu ilman, yang mempunyai ilmu. Yang mempunyai ilmu yang banyak. Yang paling banyak mempunyai
ilmunya seperti itu. Nah, dari ketiga faidah dari al-jinsiyah ini kita mendapatkan bahwasanya di alhamdu itu ya lebih cocok di mana? Kita dapatkan bahwasanya ya, yang ada di alhamdu lebih cocok kepada istighraq jami'il afrad ya, untuk mencakup semua jenis isim jenis gitu. Semua anggota isim jenis. Jadi apa? Alhamdulillah, adapun segala puji, semua puji-pujian, baik itu ada di bumi, ada di planet lain, ada di alam semesta, semua itu pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Alhamdulillah. Nah, di dalam literasi ilmu tauhid, ketika kita membahas kitab Tijan Ad-Darari, membahas kitab Kifayatul Awam, membahas kitab Hasyah Al-Imam Al-Baijuri ala Jauharatit Tauhid, membahas kitab Ummil Barahin, dan lain-lainnya, kita akan mendapatkan bahwasanya pembagian pujian itu terbagi menjadi 4. Menjadi 4. Tadi kita sudah membahas tentang al. Nah, sekarang kita membahas tentang pembagian pujian. Nah, seperti itu. Nah, pembagian pujian ini terbagi menjadi 4. Yang pertama apa? Hamdu qadimin liqadim. Ialah memujinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa kitanya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memuji zatnya sendiri. Kalau kita manusia, kita memuji diri kita sendiri. Tetapi kita tidak bisa memaknakan Allah pada dirinya, maka kita sebut apa? Zat. Allah memuji zatnya Allah secara tersendiri. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan sebaik-baiknya pelindung, sebaik-baiknya penolong, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman ini, siapa yang berfirman? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa yang dipuji? Yang dipuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua ialah hamdu qadim li hadith. Memujinya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi konteksnya Allah memuji makhluknya nih. Seperti itu. Kalau tadi Allah memuji zatnya Allah sendiri. Kalau sekarang Allah memuji makhluknya. Tuh, luar biasa. Allah sendiri yang maha agung, maha luar biasa, kagak malu-malu muji makhluknya anak kita. Yang makhluk banyak kekurangan yang kadang susah untuk menghargai, susah untuk memuji orang lain. Seperti itu. Nah, ini pelajaran buat kita. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ni'mal abdu innahu awwab. Ni'mal abdu, ya, sebaik-baiknya hamba siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Innahu awwab, sesungguhnya Nabi Sulaiman itu nabi yang amat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, Allah memuji tuh. Siapa hambanya? Nabi Sulaiman. Maka dari sini kita pelajari ya, mulai besok ya,
Kita jangan sungkan-sungkan untuk memuji orang, untuk memuji, ya, menghargai seseorang. Karena Allah saja yang maha luar biasa masih memuji hambanya. Nah, seperti itu. Itu pembagian yang kedua. Pembagian yang ketiga apa? Hamdu hadithin li hadis. Pujiannya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Nah, jadi sekarang nih antar makhluk, ya, saya Syahabuddin memuji siapa? Adik saya Rozikin, seperti itu. Siapa penonton sahabat punya kakak dipuji. Nah, itu namanya hamdu hadis li hadis. Jadi kita, ya, makhluknya Allah itu saling memuji. Kita lihat, ya, anak muda ada ganteng banget, ya Allah tong, lu ganteng pisan, kan gitu. Kita lihat ada apa, remaja perempuan solehah pisan, kita puji, masya Allah neng cantik pisan, jadi mantu gua dah lu. Kan begitu. Kita lihat apa, ada jamaah masjid, musola, pengajian, ya, yang rajin, aktif, luar biasa, kita puji. Luar biasa Pak, Bapak rajin banget, semoga Allah berikan keberkahan, ya, kelancaran rezeki dan lain-lain, kita puji. Masya Allah taat banget, masya Allah soleh banget, masya Allah. Seperti itu. Jangan ragu untuk memuji, menghargai orang lain. Nah, seperti itu. Yang keempat, yang terakhir ialah hamdu hadithin qadim. Ialah memujinya makhluk. Nih, hadis itu makhluk. Liqadim kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha terdahulu. Seperti apa? Seperti kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan nikmat sehat, alhamdulillah, ya Allah berikan nikmat sehat. Kita diberikan apa, sakit, alhamdulillah juga. Kita ucapkan, ya, pujian kepada Allah. Karena apa? Karena masih dikasih sakit. Kenapa kita memuji Allah ketika dikasih sakit? Agar apa? Agar kita merasakan, agar kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang kan kita ketika dikasih nikmat lupa. Ya, dikasih duit sama Allah banyak, rezeki, anak, tapi sholat lupa, mengaji lupa. Sekarang puasa Ramadan lupa. Seperti itu. Nanti kalau sudah dikasih sakit sama Allah, nah, baru kita ingat, ya Allah, kemarin saya sakit, hari ini saya sakit, mohon ampun ya Allah, ampuni dosa saya. Kan kayak gitu. Ketika sehat kita lupa, ketika sakit, nah, kita ingat. Kenapa kita ketika sakit juga memuji Allah? Ya seperti itu. Karena Allah masih sayang kepada kita, ya, masih perhatian kepada kita, ya. Untuk apa kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, itulah pembahasan singkat daripada ya. Ada yang al-ahdiyah, ada al-jinsiyah seperti tadi. Al-jinsiyah tadi ada 3 faidah. Di ta'rifil mahiyah ada istighraq jami'il afrad, ada istighraq khosaisil afrad. Kita juga sudah membahas pembagian pujian, ya. Ada pujiannya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pujian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pujian makhluk kepada makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga pujian makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang terakhir, di garis bawahi bahwasanya ketika kita memuji makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, itu pada hakikatnya kita juga memuji, ya, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala
itu saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.